Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 2. Perkenalkan, kami adalah peserta latar CPNS golongan 2 gelombang 2 tahun 2021. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama, saya, Hani, selanjutnya ada Mas Laksana, ada Mas Sufron, ada Mbak Catur, dan Mas Andre. Di podcast kami akan berbincang-bincang seputar materi Whole of Government. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas di situ? Ada pengertian Whole of Government, ada pentingnya Whole of Government, kira-kira peran siapa saja sih yang menerapkan Whole of Government, lalu bagaimana implementasiannya di satuan kerja masing-masing. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, apa sih pentingnya Whole of Government? Akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Mas Sufron. Silahkan. Beberapa alasan mengapa whole of government sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Di antaranya, satu, faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan sehingga penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong penting whole of government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Dan yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pemerintah sebagai institusi formal memiliki kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan dalam satu frame NKRI. Selanjutnya, bagaimana penerapan dari whole of government akan dijelaskan oleh Mbak Catur. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan dari whole of government itu? Whole of government bisa diterapkan dengan melakukan koordinasi, integrasi, dan pelibatan antar pihak. Bentuk koordinasi bisa dilakukan dengan pertukaran informasi dan perencanaan bersama untuk mencapai tujuan dengan catatan kelembagaan yang terlibat tidak terjadi perubahan struktur organisasi. Bentuk dari integrasi meliputi kolaborasi dan joint venture atau perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Dengan catatan, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Di sisi lain, pelibatan antar pihak bisa berupa merger yang mana kelembagaan dapat menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andre Adam. Pihak mana yang berperan penting dalam whole of government? Yang berperan penting dalam whole of government adalah ASN, sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu sebagai pelayan publik. Whole of government dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan, di mana terdapat tata laksana dalam pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintah yang unsur fungsi pemerintah baik dalam lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan lainnya. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Tujuannya, satu, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan.
Dua, memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Tiga, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan empat, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Serta tak lupa partisipasi masyarakat dalam membantu mewujudkan whole of government dalam bentuk 1. Konsultasi publik, 2. Musyawarah, 3. Kemitraan, 4. Penyampaian aspirasi, 6. Pengawasan dan atau 5. Pengawasan dan atau 6. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa saja prinsip-prinsip dari whole of government akan dijelaskan saudara kami Gufron Wibowo. Prinsip-prinsip whole of government, baik, akan saya jelaskan. Indonesia adalah salah satu negara di Indonesia ya, adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang mengimplementasikan whole of government. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip whole of government menjadi terobosan yang perlu diambil dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Terselenggaranya whole of government bertumpu pada prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi kepedulian, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Untuk itu, apa yang didambakan Indonesia mewujudkan pemerintah bersih dan bagus dapat terwujud. Hal ini diiringi dengan usaha untuk meminimalisir faktor-faktor negatif seperti kepentingan politik yang merugikan, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi. Faktor-faktor di atas masih menjadi masalah serius bagi Indonesia sehingga pemerintah belum terselenggara dengan baik. Selanjutnya, apa saja kriteria best practice whole of government dan di mana contoh negara yang telah sukses dengan penerapan whole of government? Saya kembalikan kepada Mas Andri. Apa saja kriteria-kriteria best practice whole of government dan di mana contoh negara yang telah sukses dengan whole of government? Supaya Indonesia mendapatkan mengimplementasi whole of government, maka perlu dilakukan hal-hal berikut. 1. Budaya dan filosofi. Menggabungkan dan adaptasi nilai-nilai whole of government ke dalam budaya yang dianut sebelumnya, merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. 2. Cara kerja yang baru. Bermakna penyelenggaraan kepemimpinan yang ada pada setiap sektor sumber daya manusia yang ahli pada bidangnya. Proses kerja tim whole of government juga seyogyanya fleksibel atau tidak kaku, mengikuti perubahan yang mungkin terjadi serta adanya sumber daya yang kooperatif. 3. Akuntabilitas dan insentif. Maksudnya ialah hasil yang dicapai dan pelaporan menjadi tanggung jawab antar pihak. Adanya fleksibilitas dan reward atas pencapaian yang diraih. 4. Cara baru pengembangan kebijakan mendesain program dan pelayanan. Pertama, collegiate approach, yaitu melalui pendekatan kolegial, di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kedua, fokus pada outcome dari proses whole of government. Ketiga, melaksanakan konsultasi dan pelibatan warga masyarakat di dalamnya. Contoh negaranya yaitu Inggris yang memiliki whole of government account. Bagaimana implementasi whole of government di satuan kerja akan dijelaskan saudara kami Laksana. Baik, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari whole of government di satuan kerja, khususnya di PA Tabanan, satuan kerja saya. Yang pertama adalah adanya koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan-bawahannya dalam rangka mencapai tujuan bersama, yakni mencapai zona integritas
wilayah bebas korupsi. Di situ terdapat unsur kolaborasi, kerjasama, dan juga koordinasi yang merupakan prinsip-prinsip dari whole of government. Yang kedua ada saat kita berperkara, misalkan kita ingin mengambil akta cerai di rumah kita yang ada di Papua, namun kita berperkara di PA Padang, maka kita bisa mengambil akta cerai di PA Papua, ya, dengan memanfaatkan layanan delegasi perkara atau tabayun. Nah, di situ terdapat unsur-unsur whole of government, yakni kerjasama dan kolaborasi antar pengadilan agama untuk mencapai tujuan, yakni kepuasan pihak yang berperkara, ya, agar pihak tersebut menjadi puas dengan layanannya. Baik. Selanjutnya mungkin contoh yang terakhir adalah sikap. Aplikasi sistem informasi kepegawaian di Mahkamah Agung itu mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas atau integrasi, integrasi data-data absensi online dan data-data kepegawaian yang lainnya itu antar pengadilan agama, pengadilan negeri maupun tingkat di atasnya saling berkaitan dan saling berintegrasi. Ya, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai closing statement yang akan diucapkan atau dijelaskan oleh masing-masing. Yang pertama saya dulu ya. Jadi kesimpulannya menurut saya whole of government adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ya yang didasari oleh beberapa unsur seperti contohnya unsur kolaborasi dan koordinasi, bisa juga unsur kerjasama, bisa juga unsur-unsur melibatkan semua pihak, dan juga unsur-unsur dari integrasi maupun merger dengan tujuan bersama untuk ya membangun kebijakan atau melayani publik. Selanjutnya mungkin teman saya, Bang Gufron. Ya, untuk kesimpulan yang bisa saya ambil, pada dasarnya whole of government mempunyai prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, orientasi dan konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntansi dan visi strategis. Prinsip-prinsip ini menjadi terobosan yang perlu diambil dalam berbagai institusi, yang institusi khususnya untuk pemerintahan, agar tercapainya sebuah pemerintahan yang good governance. Selanjutnya, silakan Mbak Hani. Ya, terima kasih, Mas Gufron. Kesimpulan yang saya ambil, menurut pendapat saya, tentang whole of government adalah whole of government dinilai sangat penting, karena upayanya dalam memahami kebersamaan serta upaya kolaborasi pemerintahan dari keseluruhan sektor guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan dan pelayanan publik. Lalu, kesimpulan dari menurut Mbak Catur bisa saja dijelaskan setelah ini. Dengan adanya kolaborasi dan koordinasi dari berbagai sektor, maka hal ini dapat memudahkan pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelas kesimpulan dari Mas Andre Adam. Menurut saya kesimpulannya tentang whole of government, dengan pengimplementasian whole of government di dalam instansi pemerintahan, maka akan terciptanya kolaborasi antara instansi pemerintah guna mencapai tujuan dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik agar saling bersinergi satu sama lain demi kemajuan bersama. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mbak Hani. Oke, demikianlah pembahasan kelompok kami terkait masalah whole of government. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika ada yang masih ingin dipertanyakan seputar whole of government, bisa kalian hubungi di nomor ada di link description di bawah ini. Dan jangan lupa ya like and subscribe-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.